Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Versa Amalia dengan NPM 2586206003. Di video ini saya akan menjawab 15 pertanyaan soal UTS yang diberikan oleh Ibu Dewi Sartipa mata kuliah pembelajaran terpadu. Soal pertama, jelaskan pengertian pembelajaran terpadu dan sebutkan 3 ciri utama pembelajaran terpadu. Jadi, pembelajaran terpadu adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai konsep, keterampilan, dan sikap dari beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema yang relevan. Nah, ada 3 ciri utama. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mengartikan antara mata pelajaran secara bermakna. Dan yang ketiga, memberikan pengalaman berlayar yang utuh dan kontekstual. Selanjutnya, soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan pendekatan tematik dalam pembelajaran dan bagaimana penerapannya? Jadi, pendekatan tematik adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan tema sebagai pengikat kegiatan belajar dari berbagai mata pelajaran agar siswa memperoleh pengalaman belajar yang menyeluruh. Jadi penerapannya dalam pendidikan dasar dilakukan dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran dalam satu tema. Misalnya temanya lingkungan sekitar, mencakup pembelajaran IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Selanjutnya yang nomor 3, sebutkan dan jelaskan 4 langkah utama dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek. Jadi 4 langkah utama penerapan pembelajaran berbasis proyek itu tentunya 1. Menentukan pertanyaan dasar yang menantang siswa. 2. Menyusun rencana proyek bersama siswa. 3. Melaksanakan proyek dan memantau prosesnya. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil proyek dan mengevaluasikan pembelajaran yang diperoleh. Jadi selanjutnya, soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis STEM dan bagaimana menerapkannya? Jadi pembelajaran berbasis STM ini singkatan dari Sainsi, Teknologi, Engineering, Matematik. Nah, STM ini adalah pembelajaran yang mengintegrasikan 4 bidang ilmu untuk menyelesaikan masalah nyata. Penerapannya di kelas, guru dapat memberi proyek seperti membuat jembatan mini dari stik es krim. Siswa menerapkan konsep fisika, desain, pengukuran, dan mungkin menggunakan aplikasi atau teknologi. Selanjutnya yang nomor 5, langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan dalam penyusunan rencana pembelajaran terpadu yang efektif? Jadi 1. Menentukan tema. 2. Menganalisis kompetensi dasar tiap mata pelajaran yang relevan. Lalu ketiga, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang keempat, menyusun kegiatan pembelajaran terpadu. Dan yang kelima, menentukan metode, media, dan sumber pelajar. Lalu yang terakhir, nomor 6, menyusun penilaian atau evaluasi yang sesuai dengan pembelajaran. Selanjutnya soal nomor 7, apa saja manfaat utama dari penerapan pembelajaran terpadu bagi perkembangan siswa? Jadi manfaat utama pembelajaran terpadu bagi siswa itu yang pertama membantu siswa memahami keterkaitan antar konsep. Lalu yang kedua mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. 3. Membuat belajar menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Jadi yang keempat meningkatkan motivasi belajar karena kegiatan lebih menarik. Dan yang terakhir 5. Membentuk keterampilan sosial dan bekerja sama. Jadi soal selanjutnya adalah sebutkan peran-peran yang harus dilakukan guru saat melakukan pembelajaran terpadu. Jadi ada 4 peran guru, yaitu 1.
perancang pembelajaran terpadu. Yang pertama, memilih tema, menyusun kegiatan, dan menentukan metode. Yang kedua, membantu siswa belajar aktif dan menemukan konsep mandiri. Yang ketiga, mendorong semangat belajar siswa agar tidak untuk bermalas-malasan. Yang keempat, menilai hasil belajar siswa secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif. Misalnya, harus memberi nilai yang sama dengan siswa dan tidak pilih kasih. Jadi selanjutnya soal nomor 9, evaluasi dalam pembelajaran terpadu. Jawabannya, evaluasi dilakukan dengan menilai semua aspek, termasuk kognitif, afektif, psikomotor pada menyatu. Nah, cara melakukannya itu menggunakan penilaian autentik. Misalnya observasi, portofolio, proyek, jurnal, belajar. Nah, penilaian dilakukan selama proses dan di akhir pembelajaran. Tujuannya itu untuk mengetahui sejauh mana keterpaduan konsep dari sikap siswa tercapai. Lalu selanjutnya soal nomor 10, penerapan teknologi dalam pembelajaran terpadu. Nah, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran terpadu dapat dilakukan dengan menggunakan media digital seperti video, pembelajaran tematik. Nah, untuk mengaksesnya itu mengakses sumber belajar daring, seperti saat ini, seperti saya ini, daring. Nah, membuat proyek dengan bantuan aplikasi, misalnya Canva atau Google Classroom. Hal ini mendukung keberhasilan pembelajaran karena siswa lebih aktif, kreatif, dan tidak terbatas oleh ruang serta waktu. Nah, begitu untuk soal nomor 10. Selanjutnya nomor 11, keterkaitan pembelajaran terpadu dengan kurikulum 2013. Jawabannya, kurikulum 2013 menekankan pada pendekatan tematik integratif, terutama di jenjang SD. Keterkaitannya, pembelajaran terpadu membantu siswa menguasai kompetensi dasar lintas mata pelajaran secara bersamaan dan juga sesuai dengan pendekatan saintifik atau mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan kepada teman-temannya. Lalu selanjutnya soal nomor 12, implementasi pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Nah, langkah implementasi itu, satu, menentukan tema sesuai kurikulum. Kita harus mencari temanya dulu untuk menentukan kurikulum. Lalu yang kedua, mengidentifikasikan KD dari beberapa mata pelajaran. 3, merancang kegiatan pembelajaran yang menghubungkan antara KD. 4, melaksanakan pembelajaran berbasis tema. Nah, seperti yang nomor 1. Jadi pertamanya harus menentukan tema. Baru yang terakhir nomor 4 baru bisa belajar berbasis tema. Nah, lalu yang terakhir 5, melakukan penilaian terpadu guru juga. Melakukan penilaian terpadu. Guru juga perlu menyesuaikan dengan kondisi siswa, sarana dari waktu belajar. Nah, itu nomor 12. Dan selanjutnya nomor 13, penerapan pembelajaran terpadu dalam pembelajaran sains. Contoh penerapan di sini misalnya saya mengambil tema lingkungan bersih. Nah, di pembelajaran IPA ini tema lingkungan bersih ini memahami proses daur ulang sampah. Sementara di IPS mempelajari peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Nah, sementara di bahasa Indonesia membuat poster tentang kebersihan. Dengan demikian, siswa belajar sains secara terpadu dan aplikatif. Nah, lalu selanjutnya nomor 14, pembelajaran terpadu untuk mengembangkan karakter. Jawabannya, nah, pembelajaran terpadu berperan dalam membentuk karakter karena siswa belajar nilai-nilai seperti kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin melalui kegiatan kelompok. Nah, tema-temanya itu, tema pembelajaran dapat memuat nilai karakter seperti kejujuran, peduli lingkungan, dan gotong royong, lalu membantu teman-teman.
Nah, tugas guru di sekolah juga dapat menanamkan karakter melalui refleksi dan diskusi setelah kegiatan belajar. Nah, begitu. Selanjutnya 15, soal terakhir. Tantangan dalam penerapan pembelajaran terpadu. Jawabannya itu tantangan yang mungkin dihadapi oleh guru. Nah, satu, guru itu mungkin kesulitan mengintegrasikan beberapa mata pelajaran kepada anak-anak murid. Yang kedua, waktu persiapan dan pelaksanaan lebih panjang. Yang ketiga, ketersediaan media dari sumber belajar terbatas. Lalu yang terakhir, keempat, penilaian kompleks karena mencakup banyak aspek. Nah, begitu, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.